Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya maha dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatus sihah, nikmat sehat, wa nikmatul faragh, nikmat adanya keluangan waktu sehingga bisa kita gunakan sejenak di majelis ilmu. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian dirahmati oleh Allah, dalam memahami syariat Islam ada 3 disiplin ilmu yang harus kita ketahui, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, tidak dipisahkan. Jadi boleh kita katakan 3 in 1. Di 3 disiplin ilmu yang pada hakikatnya adalah menjadi satu kesatuan. Pertama adalah akidah, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dalam keyakinan. Itu persoalan keimanan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fikih. Fikih artinya adalah hukum yang terkait dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Itu ada hukumnya. Maka hukumnya itu disebut dengan fikih. Dan kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, akhlak ini terdapat di dalamnya adalah tasawuf. Tasawuf itu sebetulnya adalah ilmu yang berkaitan dengan pembinaan hati. Makanya ada orang yang sekarang tidak mau menggunakan kata tasawuf tapi menggunakan kata tazkiyatun nafs. Ya, artinya sama itu juga. Ya. Karena mungkin ada kecenderungan tasawuf itu ada yang agak berlebihan. Ya, sehingga tidak dipakai oleh sebahagian daripada umat Islam. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang fikih. Nah, kita ketahui dalam dunia fikih yang paling terkenal, yang masih eksis, yang disebut dengan mazhab. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kita tidak perlu bermazhab karena tidak ada di dalam hadis. Pernyataan itu seakan-akan benar tetapi tidak tepat. Kenapa? Karena mazhab itu artinya adalah merujuk. Jadi ketika kita memahami satu hukum, kemana kita merujuknya? Ulama apa yang kita jadikan rujukan? Nah, dalam dunia fikih, rujukan yang paling populer dan diakui dan masih eksis, ya, established sampai hari ini di dunia Islam, pertama adalah mazhab Hanafi, yang tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. Itu yang tertua, kebanyakan di daerah Irak, ya, Kufah, Basrah. Kemudian yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Beliau hidupnya di kedua kota suci, Makkah, Madinah. Dan lebih banyaknya di kota Madinah. Itu Imam Malik, terkenalnya Imam Malik, mazhabnya itu Maliki. Walaupun kita ketahui bahwasanya negara Saudi tidak menggunakan Imam Malik sebagai rujukannya, ya. Tapi di zamannya Imam Malik, khalifah-khalifah di zaman Imam Malik itu merujuk kepada, ya, Khalifah Abbasiyah itu banyak merujuk kepada Imam Malik. Sampai putra Khalifah Al-Amin dan Al-Ma'mun itu belajar kepada Imam Malik. Pada awalnya Imam Malik diundang ke istana oleh raja, oleh khalifah ketika itu, ya, lalu dibalas oleh Imam Malik
al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Nah, akhirnya khalifah mengalah, ya, sehingga putra-putranya dididik oleh Imam Malik. Ya, dan kitab yang terkenal dan sampai hari ini masih ada, cuman jarang dipelajari, ya, karena tidak sempat lagi dipelajari karena waktunya cukup. Ya, itu namanya kitab Muwatta. Ya, Muwatta itu lebih tebal dari ini. Isinya hadis semuanya. Ya, hadis-hadis semuanya. Muwatta. Yang Muwatta itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu sangat cerdas, ya. 6-7 tahun sudah hafal Quran dan sangat mahir berbahasa Arab karena dia orang Arab, ya, dan tidak mengerti bahasa Sunda. Ya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Sebetulnya beliau itu bukan banyak menulis, tapi murid-muridnya yang menulis. Ya, murid-muridnya yang menulis. Dan imam-imam itu biasanya begitu, murid-muridnya nanti yang mengembangkan. Ya, yang terkenal itu kan karya beliau itu Al-Um. Kitab Al-Um itu pun juga nggak sempat dipelajari. Not tebal itu dan jilidnya banyak Al-Um. Ya, itu mazhab Syafi'i dan itu banyak berkembang di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara termasuk di Indonesia ini mayoritas, ya. Mayoritas itu bermazhab Syafi'i. Ya, kalau di Kota Bogor ini dulu ada Abdullah bin Nuh. Ya, menjadi nama jalan. Itu mazhabnya Syafi'i. Soleh Iskandar, ya, bermazhab Syafi'i. Ya. Dan yang masih ada sekarang, ya, umur sudah 70 tahun, ya, tapi masih fresh, namanya Kiai Didin Hafiduddin. Ya, yang dulu belajarnya ke Haji Ahmad Sanusi di Cantayan, itu di Sukabumi, namanya pesantren, ya, Gunung Puyuh. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu ada sanadnya lah istilahnya. Kalau sekarang itu ada dari mana dia dapat ilmu ulama ini. Nah, jadi itu Imam Syafi'i yang mayoritas, ya, mayoritas di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu ya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Ya, Singapura itu Syafi'i, melotok itu. Ya. Kalau di semua masjid di di Singapura itu pasti bisa dipastikan, ya, kunut subuh. Dan kemudian setelah sholat itu salam-salaman sambil berselawat, ya. Nah, itu ciri-cirinya gitu kan. Nah, di Indonesia ini kan karena Bhinneka Tunggal Ika, ya, landasannya, ya, jadi macam-macam mazhab, ya. Nah, khusus di kita di sini kita pilihannya mazhab Syafi'i, ya. Karena guru-guru kita rata-rata bermazhab Syafi'i. Ya. Nah, di antara kitab-kitab yang dipakai, nah, ini ada kitab tipis, ya. Namanya Matan Al-Ghayah At-Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi. Ya, kalau Al-Qadhi itu hakim agama di zamannya. Namanya Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani berarti dia di daerah masih Basrah, ya, Isfahan. Ya, jadi beliau ini hidup lahirnya 433 Hijriah. Jadi mungkin zaman tabi'in, ya. Jadi lebih dekat kepada Nabi. Karena kurun itu kan kata Nabi, khairul kurun qarni. Summayalunahum. Jadi sebab kurun itu adalah kurun aku. Setelah itu kurunnya para sahabat. Nah, setelah itu kurunnya para tabi'in. Itu tabi'in. Nah, kita nggak tahu lah tabi'in berapa gitu, ya. Nah, jadi hidupnya 433 Hijriah. Dan kemudian lahirnya di Basrah, tapi wafatnya di Madinah. Ya, itu wafatnya tahun 593 Hijriah. Jadi kalau dilihat umurnya itu 160 tahun. Ada nggak di antara bapak yang umur sudah 160 di sini? Oh, belum ya? Nah, masih kalah sama beliau. 160 tahun. Dan yang luar biasa apa? Yang luar biasa itu fisiknya seperti anak muda. Si kuat.
Sehingga ditanya oleh orang, Syekh, apa rahasianya? Nah, gitu kan. Jawab beliau apa? Hafizna hafiz siqor. Ya, fa hafizhahallahu fil kibar. Jadi kata beliau begini, kami menjaga tubuh kami ini di waktu kecil terhindar dari berbagai dosa dan maksiat. Dijaga betul. Nah, Allah jaga di waktu kami tua. Nah, itu kata beliau ya. Ini menggambarkan. Nah, ini namanya matan ghayah wa takrib. Kalau di pondok disebutnya kitab kuning, tipis ini. Padahal ini udah tahun berapa nih kan dari tulis, alhamdulillah sampai ilmu ini namanya ilmu yang bermanfaat. Dan kitab ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan ibadah, fikih. Ya, yang nanti disyarah oleh para ulama itu menjadi tebal-tebal kitabnya. Padahal ini segini. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini satu tentang bab salat lah begitu ya. Beliau mengatakan begini, as-salatul mafruḍah khamsun. Salat fardu itu ada 5. Ya. Az-zuhru ya. Kemudian wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli az-zawal. Kemudian wal asru asar wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislain wa fil jawari ila ghurubi syams wal maghrib wal isya ya wa subuh. Kemudian dijelaskan secara ringkas ya. Nah, kemudian ini tentang rukun salat ya. Ini tentang rukun salat. Kalau Bapak-bapak berapa memahaminya rukun salat ya? 13 mungkin ya. Ya, umumnya begitu. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini beliau mengatakan begini, arkanus shalah sama niyata asyara ruknan. Jadi rukun salat itu 18. Nah, sama niyata asyara ruknan 18. Ya, tapi sebetulnya kita sudah melaksanakan, cuma mungkin enggak tahu aja mungkin ya di mana yang rukun kalau menurut beliau ini pertama adalah an-niyah. Harus ada niat. Tapi tidak jelasin dalil-dalilnya, enggak jelasin. Pertama niat, nah gitu. Karena ini kan ringkas ya, karena matan sifatnya. Kemudian wal qiyam ma'al qudrah. Berdiri kalau mampu. Jadi kalau orang mampu berdiri lalu dia duduk salatnya enggak sah. Ya. Nah, ini disebutkan wal qiyam ma'al qudrah. Wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya. Allahu akbar, ya. Wa qiraatul Fatihah dan membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian beliau menjelaskan begini, ini 400 Hijriah yang lalu ya. Sekarang kan 1440 berapa nih? Ya, 1442 ya, ketiga. Ya. Nah, beliau menjelaskan ini wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i boleh dipastikan harus baca bismillah. Ya. Dan itu dimasukkan rukun. Jadi kalau ada orang yang sholat baca Al-Fatihah tapi tidak baca bismillah, nah itu enggak sah. Kenapa? Rukunnya kurang. Ya, nah, jadi nanti dijelaskan oleh kitab-kitab hadis Imam Syafi'i dari hadis-hadis landasannya. Tapi ini kan kesimpulan saja. Ya, jadi ini namanya kitab Al-Ghayah wa Takrib. Lalu kemudian disarah. Nah, disarah. Ini agak tebal dikit sarahnya. Namanya Fathul Qarib. Nah, Fathul Qarib. Sarahnya Fathul Qarib. Ini disarah oleh Al-Allamah Asy-Syaikh. Jadi gelarnya Al-Allamah, profesor lah bahasa kitanya sekarang itu. Ya, Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazza, ya. Nah, ini namanya adalah Fathul Qarib Al-Mujib, ya, Al-Kitab Al-Musamma bit Takrib. Nah, ini disarah. Nah, sudah mulai ada penjelasan-penjelasan. Ya, sedikit dari matan ini. Nah, lalu kemudian disarah lagi, ya, agak lebih tebal lagi. Ya. Namanya At-Tazhib fi adillati matan al-ghayah wa takrib, ya, yang ditulis disarah oleh al-ustaz. Nah, kalau ustaz berarti profesor gelar sekarang ini, dia sudah di zaman sekarang, ya, sudah zaman modern, ya.
Al Ustaz Dr. Mustafa Dibulbugo. Nah, disarah oleh beliau namanya At-Tazhib, ya. Nah, udah dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian judulnya At-Tazhib fi adillati matan al-ghayah wa taqrib al-masyhur bi matan Abi Syuja' fil fiqhi asy-Syafi'i. Jadi kalau ulama dahulu itu dia menunjukkan identitas. Kalau dia bermazhab Maliki disebutnya Maliki. Kalau dia bermazhab Hanafi disebutnya Hanafi di belakang namanya. Kalau dia bermazhab Hambali disebutnya Hambali. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya, ya. Sebutnya nama apa mazhabnya begitu. Ya. Nah, Asy-Syafi'i juga begitu. Ya, fil fiqhi Asy-Syafi'i. Ya, misalkan kitab Bulughul Maram, ya. Nah, itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulisnya Asy-Syafi'i. Nah, bahkan ada juga yang menyebutkan identitasnya mazhab akidahnya gitu ya. Asy'ari misalnya, ya. Nah, itu ke ulama itu terbuka. Ya, dia tidak menyembunyikan identitasnya. Nah, jadi At-Tazhib fi adillati matan al-ghayah wa taqrib yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Dibulbugo. Ya, beliau ini adalah seorang guru besar di negeri Syam, Suriah yang sekarang lagi konflik. Ya, negeri Syam itu memang menghasilkan, dan beliau juga bergurunya juga kepada ulama-ulama sezaman dengan Syekh Al-Buti, ya. Al-Buti. Jadi ulama-ulama sekarang. Nah, beliau ini salah satu di antara 3 penulis kitab yang akan kita pelajari sedikit demi sedikit, ya. Nah, namanya adalah Al-Fiqhul Manhaji, ya, fikih manhaji. Kata-kata manhaj itu artinya metode, jadi lebih sistematis, ya. Cuman kadang-kadang kan dipakai juga untuk kelompok, ya, manhaj apa manhajnya gitu kan. Kalau sama juga ada juga padanan kata manhaj minhaj. Nah, para ulama menjadikannya sebagai judul buku. Misalnya Imam Al-Ghazali menulis buku nama Minhajul Abidin, ya. Ada juga buku Minhajus Salihin, ya. Ada juga, ya, minhaj, ya. Artinya jalan terang. Minhaj itu artinya jalan yang terang, yang jelas. Kalau manhaj lebih kepada metode. Nah, ini disebut dengan Al-Fiqhul Manhaji. Lalu kemudian dijelaskan ala mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, yang ditulis oleh 3 orang ulama besar. Pertama adalah Ad-Doktor Mustafa Al-Khin. Ya, beliau ini adalah seorang guru besar di universitas di Suriah atau di negeri Syam, di Damsyik, ya. Kemudian yang kedua Dr. Mustafa Al-Bugho atau Dibulbugo yang tadi yang disebutkan mulai mensyarah, ya, kitab matan Ghayah wa Taqrib. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Ali Asy-Syarbaji, ya. Ali Asy-Syarbaji. Ini 3 ulama besar yang menulis fikih al-manhaji. Ya, ini fikih mazhab Syafi'i, dan fikih mazhab Syafi'i ini banyak, ya, yang tebal-tebal kalau di pondok pesantren, ya. Kalau yang tebal lagi itu ada namanya kitab Muhazzab. Disyarah oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi kan ada 2. Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ya. Nah, kalau itu namanya Nasaihul Ibad. Nah, itu kitabnya beliau, ya. Atau Tafsirul Munir Marah Labid, ya, itu namanya Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Nah, kalau satu lagi, ya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menulis kitab yang sering kita pelajari, apa misalnya Arba'in, ya, An-Nawawiyah, ya, atau misalnya Riyadhus Shalihin. Nah, yang tipis-tipis itu. Kalau dia punya buku namanya Al-Majmu'. Al-Majmu' itu kalau tidak salah lebih kurang 20 jilid kalau tidak salah, ya. Terlebih dari 10 jilid, ya. Itu membahas semua fikih semuanya. Dia tebal gini. Ya, Al-Majmu' yang tulis Imam, bahkan juga dia mensyarah Sahih Muslim. Ya, ada juga beliau mensyarah Sahih Muslim. Tapi yang kita pelajari adalah, ya, biasanya Arba'in, ya, kemudian Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian ada lagi Al-Azkar. Kalau Bapak dan Ibu ingin doa-doa lengkap semuanya, ya,
nah itu baca Al-Azkar. Ya, Imam Nawawi, lengkap semuanya. Kalau itu sudah dihafal semuanya, udah enggak ada doa lagi yang di luar itu. Ya, namanya Al-Azkar, dikumpulin oleh beliau itu, saking rajinnya. Ya. Nah, kita yang tipis-tipis kadang-kadang enggak tamat-tamat. Nah, sudahlah tidak tamat, ya, diangkat orang menjadi guru, penceramah. Nah, sudah merasa diri ulama. Nah, itu masalahnya. Kenapa banyak masalah-masalah di masyarakat berkaitan persoalan agama ini? Kenapa? Karena ya itu tadi, ya, tidak sempurna dalam menggali khazanah. Ya, itu masih, dan memang kesempatan kita itu memang terbatas, tidak seperti ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu itu betul-betul dia fokus. Ya, nggak ada undangan-undangan ceramah, nggak ada. Ya. Terus dari mana? Nah, itulah rezekinya Allah kasih. Sekali misalnya khalifah lewat gitu kan bertanya, atau penguasa kasihnya emas 1 kantong gitu kan. Ya, nah cukup untuk hidup 10 tahun misalnya. Itu jadi, dan kitab-kitabnya ditulis pakai tulisan tangan lagi. Kalau sekarang kan sudah bisa copy paste. Itu pun juga masih susah menulisnya. Ya, menulis skripsi yang cuma 60 halaman, mahasiswa nggak tamat-tamat 4 tahun ya. Kemudian juga ya tesis ya. Tesis 2 tahun ya. Tesis agak lebih 100 lebih lah halamannya. Kemudian disertasi biasanya 4 tahun. Ya, baru selesai. Nah, ulama itu luar biasa. Makanya jangan kita kecilkan ya mana ulama. Ya, jangan kita merasa sudah jadi ulama begitu. Karena nggak ada apa-apanya dengan karya. Dengan Imam Nawawi saja kita nggak ada apa-apanya. Nggak tamat tuh baca Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab. Ya, Riyadhus Shalihin juga kadang-kadang bisa 4 tahun 5 tahun. Apalagi kita pelajari satu bab setiap pekan. Ya, 52 bab ya. Tahun itu berapa pekan? Ya, ada 50. Ya, nah itu baru berapa? Baru sekian bab, baru 1 kitab. Nah, jadi masih banyak ya, masih banyak harus kita lakukan. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, beliau menjelaskan sedikit tentang madkhal. Madkhal itu artinya adalah semacam pembukaan lah gitu ya, pembukaan. Supaya dipahami begitu. Ada beberapa istilah-istilah yang perlu dipahami. Ya, beliau menyebutnya al-madkhal fit ta'rif bi ilmil fiqh wa masadiruhu wa ba'du mustalahat. Ya, jadi ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami dalam kitab fikih manhaji ini. Yang pertama adalah makna fikih itu sendiri. Apa makna fikih itu sendiri? Ya, kenapa? Karena kata-kata fikih itu kan sebetulnya diambil dari dari Al-Qur'an juga ada gitu ya. Dari hadis juga ada. Ya. Kan ada hadis ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu kan itu dalam Al-Qur'an liyatafaqahu fiddin, ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya, tafaqquh fiddin. Jadi itu kata fikih. Nah, kata fikih ini kalau bahasa Arab itu biasa ada makna lugawi atau disebutnya lugatan, ada makna istilahan. Ya. Nah, istilahan. Kalau dari sisi makna lugawi, fikih itu maknanya adalah faham. Ya, faham artinya. Ya. Misalkan di dalam Al-Qur'an ada ayat kan begini. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi mereka tidak mengerti, tidak paham tasbihnya mereka. Ya, kan makhluk-makhluk ini kan bertasbih sebetulnya. Ya. Pohon-pohon juga bertasbih. Kerikil pun juga bertasbih. Pernah kan dipegang oleh Rasulullah satu kerikil, kedengaran tasbihnya. Ya. Nah, disaksikan oleh para sahabat Nabi. Ya, tapi kita kan nggak paham. Ya, paham tasbihnya. Nah, itu paham artinya, itu yang pertama. Ya. Kemudian juga dalam hadis dikatakan begini, inna tula sholati rajul, dan sesungguhnya lamanya sholat seseorang, wa qisaru khutbatihi, dan pendek khutbahnya. Ini maksudnya rajul di sini artinya khatib. Ya. Jadi panjangnya sholat ya khatib ketika menjadi imam, dan pendek khutbahnya ya ma'innatun min fiqihi. Itu tanda dia orang yang mengerti. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya khutbah Jumat, jangan khutbahnya yang lama. Ya,
Nah seharusnya sholat yang lama, seharusnya. Cuma kita kan kadang-kadang kan khutbahnya yang lama. Kenapa? Karena ada orang sulit berhenti kalau udah ngomong, ya, kalau tidak diingatkan. Nah itu dari sisi makna lughawi. Jadi fikih itu artinya adalah faham. Ya. Nah kemudian dari sisi istilah, ya ada pertama adalah di sini ada disebutkannya ada dua istilah ya. Jadi pengertian fikih yang pertama adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin wa aqwalihim wal muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah wa hiya nususun minal Qur'an was sunnah wa ma yatafarra'u anhuma min ijma' wa ijtihad ya. Jadi pengertian fikih secara istilah adalah mengetahui hukum ya syariat. Ya, jadi mengetahui hukum syariat yang berkaitan dengan amal-amal perbuatan mukallaf. Ya, mukallaf itu seseorang yang sudah dewasa. Itu namanya mukallaf, yang sudah ada beban. Ya, taklif itu kan artinya beban. Jadi orang yang disebut dengan dibeban itu adalah mukallaf. Ya, mukallafnya seorang laki-laki kalau dia sudah bermimpi. Ya, mukallafnya seorang wanita kalau sudah menstruasi. Nah, itu namanya mukallaf. Jadi hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan perkataan mereka ya yang diambil nih al-awwal muktasabah min adillatiyah at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi landasan amal perbuatan kita itu harus ada landasan dalilnya yang terperinci. Ya. Dari mana dalil terperinci ini? Pertama dari nusus minal Qur'an was sunnah. Nas-nas maksudnya. Nas-nas. Nah, kemudian yang kedua min ijma' wa ijtihad. Ya. Karena begini, dulu ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal, ditanya oleh Rasulullah, "Hai Mu'az, dengan apa engkau putuskan perkara kalau engkau mendapatkan suatu masalah perkara dalam urusan keagama ini?" Kata Mu'az, "Bi kitabillah." Terus kalau kamu tidak menemukannya di kitabullah, bagaimana? Bi sunnati Rasulillah. Nah gitu kan, bi sunnati Rasulillah. Terus kalau kamu tidak menemukan juga di sunnah Rasulullah, bagaimana? Disitulah lahir ungkapan ajtahidu ra'yi wala alu. Aku beristihad dengan pendapatku, tapi tidak main-main ya Rasulullah, benar-benar gitu istihadnya itu, bukan asal-asal gitu. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwasanya persoalan istihad itu akan terus ada. Jadi tidak boleh kita tutup pintu istihad itu. Ya, akan ada. Kenapa? Persoalan-persoalan yang akan kita hadapi itu berkembang. Ya, berkembang. Mungkin di antara bapak mungkin masih ada pernah tinggal di wilayah daerah puncak sanalah gitu ya. Ya, daerah puncak situ. Enggak mau dipakai ini. Pakai mic. Ya, enggak mau. Azan juga enggak pakai mic. Ya, maka dia sebut anti speaker, ya. Nah, anti speaker enggak mau dia. Ya, di imam itu enggak mau pakai speaker. Begitu selesai sholat berbunyi HP. Halo, oh yang mas, sebentar, bapak lagi berdoa. HP-nya pakai, terus speakernya nggak pakai gitu. Nah itulah, ya ada yang begitu. Ya, jadi kan perkembangan ya. Kalau tidak ikut perkembangan ya begitu. Dulu awal-awal ya, ketika di masjid ada macam TV ya, screen segala macam. Sekarang kan ada TV-nya gitu. Itu orang protes, masa di masjid nonton film gitu ya. Ya karena ada orang ceramah kan pakai screen ya, pakai apa namanya itu, nonton film ya. Sebenarnya bukan nonton film, itu menjelaskan. Ya, apalagi sekarang beberapa masjid ya, bahkan di Singapura itu kalau khatib Jumat ya, itu kelihatan di layar itu apa namanya, apa yang dibaca oleh khatib itu. Ya cuma kita kan nggak boleh membaca, kita hanya mendengarkan. Kenapa? Disorot gitu. Ini kalau disorot kan kelihatan. Ini gitu ya, nah, ada, yaitu perkembangan ilmu teknologi. Baik, jadi itu namanya adalah pengertian fikih ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin wa aqwalihim
wal muktasabah min adillati at-tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf dan perkataan mereka yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu adalah nusus minal Quran was sunnah. Wa ma yatafarra'u anhuma, dan cabangnya. Nah, itu cabangnya tadi apa? Itulah ijtihad. Ya, kalau ijma itu artinya ijtihad, ya, ulama di situ terdapat kesepakatan. Ya, ada kesepakatan di situ. Jadi artinya para ulama-ulama itu seluruh dunia, ya, sepakat untuk memutuskan satu masalah, ya, itu namanya ijma. Ya, sama dengan ijma'nya para ulama, ya, menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu di antara Fatihah. Itu boleh dicari kitab Al-Quran dimanapun, belilah di kota Mekah, ya, belilah di New York, ya, kalau pergi ke New York, atau pergi ke ke Rusia, ya, Republik Chechnya, ya, itu ada Quran juga di situ, atau ke pasar Liuliang atau di Empang, ya, apa-apa, ya, beli Quran di situ, pasti dituliskan Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2, ya, sebab begitu. Itu namanya ijma, ya. Ya, ijma ulama begitu. Sudah ijma. Kalau dulu kan memang masih ada perbedaan-perbedaan di kalangan ulama mazhab. Ya, tapi perbedaannya ternyata bukan dari sudut tidak menyebut sebagai bagian dari Al-Fatihah, tapi ada dari membacanya aja. Ada yang sir, ada yang jahar gitu. Ya, itu aja sebetulnya. Seperti misalnya Imam Masjidil Haram kan, Imam Mas'udes kalau imam kan Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia kencangin alhamdulillahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kan begitu. Begitu sujud, dia bangkit dari sujud, dia nggak langsung alhamdulillah gitu. Ya, dia ada sejenak membaca bismillah. Nah, di kita kadang-kadang anak-anak kita yang baru belajar gitu kan, begitu sujud langsung saja berdiri alhamdulillah. Kapan dibaca bismillah? Kurang nanti satu, ya. Nah, maksud Syafi'i ini kan lebih lebih hati-hati, ya, makanya dibaca dikeraskan. Nah, itu artinya adalah fikih, ya, dari istilah. Ya, itu mengetahui hukum-hukum, ya. Nah, misalnya begini, dia ambil contoh di sini. Contohnya begini. Wadzalika mislu ma'rifatina annaniyah fil wudu, ya, wajibatan, ya. Fil wudu wajibatun akhdhan min qouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ya. Nah, kelebihan dari kitab ini, ya, ada kelebihannya. Itu misalnya Rawahul Bukhari dituliskan nomor hadisnya, wa Muslim ada nomor hadisnya, ya, ada nomor, nanti bisa dirujuk ke kitab Sahih Bukhari Muslimnya, ya, hadis keberapanya begitu, dituliskan begitu, ya, termasuk juga Imam Baihaqi, ya, di sini kan wa ananiyat minal lail syartun fi sihhati as-saum, ya, akhdan min qaulihi. Jadi niat di malam hari, niat di malam hari ini, ya, kalau kita berpuasa niatnya di malam hari, ya, itu diambil daripada hadis malam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalah. Ya, hadis ini Al-Baihaqi Ad-Darqutni, ya, ruwatuhu thiqat, ya. Jadi disebutkan di sini artinya adalah barang siapa yang di waktu malam, ya, sebelum fajar tidak berniat untuk berpuasa besok harinya, enggak sah puasanya. Ya. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunnah, iya, Rasulullah pagi-pagi datang ke rumah istrinya. Kalau bahasa kitanya kan kalau bapak panggil ibu apa? Beb, apa? Yayang, ya, Yayang lah itu, atau ibu lah gitu kan. Ya, orang sekarang panggil istrinya Beb, gitu. Tahu lah apa artinya Beb. Ya, nah, jadi ada makanan enggak gitu? Ya, kata istrinya enggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa, nah gitu. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan malamnya berniat, makanya supaya aman betul itu habis salat Isya misalnya kan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisan lillahi taala, ya, itu mengajarkan, ya, kalau kita niat kan di hati, tapi dilafazkan itu sebetulnya adalah untuk memberikan motivasi, ya, ke dalam diri, itu antara ucapan dengan hati harus jalan, ya. Nah, itu jadi itu namanya contohnya lah begitu, ya. Nah, kemudian juga wa ma'rifatuna anna sholatal witri mandubah. Nah, ini nanti ada istilah mandubah, ya. Dan mengetahui bahwasanya salat witir itu mandubah,
lawan dari padanan dari al-mafruḍah ya atau al-wajibah. Jadi sholat witir itu mandubah ya, diambil daripada hadis ya. Jadi ada hadis dari al-A'rabi alladzi sa'alan nabi anil faraid. Jadi ada orang Arabi itu dari daerah lah gitu ya, disebut Arabi gitu kan. Nah datang ke Rasulullah menanya tentang yang fardu-fardu. Lalu kemudian hal alayya ghairuha, nah gitu kan. Selain yang fardu masih ada nggak yang lain gitu. Makanya dia minta tanya lagi kan. Rasulullah menjelaskan yang fardu itu sholat ini zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kemudian dia bertanya masih ada nggak yang lainnya? Kata Nabi illa antatawwa. Nah dia ada istilah tatawwu. Ya, tatawwu. Ya, kan ada dalam Al-Qur'an juga kan ada ya dalam surat ketika bicara soal puasa. Ya, wa man tatawwa khairan ya fa huwa khairul lah ya. Itu kan tatawwu, istilah tatawwu. Ya. Nah, kemudian juga dicontohkan juga misalnya wa anna sholata ba'dal asri makruhah. Nah, salat setelah asar ya. Maksudnya salat sunnah ya, salat sunnah maksudnya. Wa anna sholata ba'dal asri makruhah, makruh. Ya, akhzan min nahyihi alaihi salatu wassalam anis shalah ba'dal asri hatta taqrubas syams. Ya, jadi ada larangan dari Nabi. Ya, enggak boleh salat sunnah setelah asar. Nah gitu. Cuman kan di sini nah disinilah nanti akan lahir ilmu usul fikih. Bahwasanya tidak semua larangan itu haram, tidak semua perintah itu wajib. Tapi hukum asalnya, nah ini nanti di dalam usul fikih namanya. Ya, al aslu fil amri al wujub. Al aslu fin nahyi at tahrim. Ya, jadi hukum asal kalau ada perintah wajib. Ya. Kalau ada larangan haram. Nah, itu nanti ada kaidah berikutnya ilama dalil ala tahrimihi atau ala wujubihi. Kali nanti ada yang menguatkan. Nah kemudian berikutnya wa anna masaha ba'dar ra'si wajibun akhdhan min qouli ta'ala wamsahu biru'usikum. Dan masaha menyapu ya, masaha itu menyapu, bukan ghusala, bukan membasuh, menyapu. Jadi menyapu kepala itu hukumnya wajib dalam berwudu ya, diambil dari ayat wamsahu biru'usikum ya. Nah, cuman kan di sini kan di situ kan ba'dur ra'si, ba'du. Kenapa? Karena ulama melihat itu bukan wamsahu ru'usakum tapi biru'usikum. Ada kata bi-nya, itu namanya harfu jar. Nah, fadilah daripada harfu jar ini adalah lil ba'di. Ya. Kalau seandainya dimaksud adalah seluruh kepala, maka bapak-bapak harus basah semua itu. Ya, nggak boleh sebagian gitu. Ini kita kan sebagian aja gitu kan. Ya boleh lah kalau semuanya bagus lah kan. Ya, tapi sebagian udah cukup. Ya. Nah, itu. Jadi kata-kata di sinilah hukum fikihnya begitu. Ya. Nah, kemudian ini kan beberapa contoh ya yang disebutkan oleh beliau ya, karena kita membahas kitab ini tuh kita baca juga contoh-contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, pengertian dari fikih tadi adalah al-ahkam asy-syar'iyyatu nafsaha. Wa 'ala hadza naqul darastu al-fiqha. Jadi pengertian daripada fikih itu adalah hukum syariat itu sendiri. Makanya kan di dalam dalam bahasa Arab darastul fiqh, aku mempelajari fikih, maksudnya hukum fikih. Ya, wa ta'allamtuhu. Ya. Nah, jadi kata-kata darasa itu mempelajari hukum fikih. Jadi hukum fikih ini adalah diekstrak daripada nas. Ya. Jadi diambilnya. Makanya kalau ada mana dalil? Nah, dalil itu Al-Qur'an Sunnah. Ya. Tapi ternyata kan Mu'adz bin Jabal tidak hanya Al-Qur'an Sunnah saja, ada ijtihad. Nah, jadi kita tidak boleh menafikan ijtihad. Ya. Kembali kepada Al-Qur'an Sunnah betul, tapi jangan hanya dia paham seperti itu letter-let. Tapi ketika tidak ada hukum secara konkret di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah situ perlu ijtihad untuk apa? Untuk mengkiaskan. Ini kias itu salah satu. Misalnya di dalam perintah, taruhlah misalnya zakat, misalnya kan gandum, ya, korma, nggak ada beras, nah, misalnya gitu. Diperlukan ada kias.
Ya, nah itulah beras. Kenapa kita zakatnya beras? Ya karena adanya beras. Ya, kalau mungkin di daerah orang yang makanannya jagung aja semua nggak ada beras, ya zakatnya jagung. Ya, nah itu kalau orang yang makannya kentang aja gitu kan, ya zakatnya kentang gitu. Ya, itulah makanan pokoknya. Ya, nah itu. Jadi di sini beberapa istilah yang disebutkan tentang masalah makna dari kata-kata fikih. Ya, nah kemudian beliau menjelaskan irtibat al-fikih bil akidah al-islamiyah. Adanya hubungan antara fikih dengan akidah. Ya. Jadi kalau akidah itu kan berkaitan dengan keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, ya, iman kepada qada dan qadar, ya. Ya, qada dan qadar kita harus beriman. Kenapa kita kok dilahirkannya di Indonesia, enggak di Arab Saudi misalnya? Ya, kenapa kita dilahirkannya sekarang, kok enggak dulu di zaman Nabi? Ya, nah itu qadar itu. Ya, Allah yang menentukan itu. Dan itu diterima dengan lapang dada. Ya. Kata bapak-bapak, kenapa? Saya juga pengen melahirkan sekali, kenapa kok saya jadi laki-laki gitu kan? Ya, kata ibu-ibu pengen juga jadi laki-laki, enggak bisa. Kenapa? Itu namanya ketentuan dari Allah, qada dan qadar. Kenapa disebut qada dan qadar? Ya, kalau qada itu ketentuan yang belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi namanya qadar, sudah terukur gitu. Ya, makanya iman kepada takdir. Nah, istilah sudah menjadi bahasa kita kan. Kenapa enggak datang pengajian qadarullah? Nah, istilahnya qadarullah tamu datang gitu, ya kan? Qadarullah saya periksa ya di swab ya katanya ada umi yang masuk katanya kron. Itu ada yang begitu enggak ngaji dia. Ya, nah itu. Jadi itu istilahnya qadarullah ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini bahwasanya min khasa'isil fiqhi al-islami wa huwa kama qulna ahkamu syar'iyyah nazimatun li af'alil mukallafin wa aqwalihim annahu murtabitun irtibatan wasiqan bil iman billah wa masdudun tamaman ila arkanil aqidah islamiyah wala siyama aqidah al-iman bil yaumil akhir. Jadi hukum fikih ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah, terlebih-lebih lagi yang penekanannya adalah iman kepada hari akhirat. Ya. Misalnya kita sholat, itu kan fikih, ya. Tapi kita meyakini bahwasanya sholat yang kita lakukan ini akan diberi pahala oleh Allah nanti di hari akhirat. Ya, makanya kita sholat ini ya bukan hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, tapi ingin mendapatkan kebahagiaan dari akhirat nanti. Itu keyakinan kita. Kita berinfak bersedekah misalnya memberikan harta benda kita di jalan Allah. Ya, mungkin saja kita tidak mendapatkan gantinya di dunia ini. Tapi nanti dari akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah mengkaitkan semua aktivitas yang kita lakukan ini dengan hari akhirat. Orang yang tidak mengkaitkan akhirat, nah itu dia akan tidak peduli halal haram. Ya. Cari harta tidak peduli, mau menipu orang, ya. Atau bahkan ada orang yang dikasih duit nih, kasih duit kamu tapi bilang ya nanti di media bulan itu begini. Nah, dikasih duit. Ya, pokoknya asal dapat duit, mau memfitnah orang, mau menjatuhkan harkat martabat orang. Ya enggak peduli dia. Kenapa? Dia enggak percaya hari akhirat. Ya, bahkan ada yang nantang-nantang lagi, ya, nantang Tuhan. Ya. Nah, biasanya begitu tuh enggak selamat hidupnya itu. Ya, enggak tahu sekarang itu gimana nasibnya itu yang nantang-nantang Tuhan itu. Ya, nah itu jadi itu, ya. Ini berkaitan ya. Semua perintah-perintah Allah mulai dari thaharah, salat, ya, puasa, haji, nah semua itu zikir itu berkaitan dengan hari akhirat. Ya, jadi tidak hanya semata-mata di dunia ini, termasuk juga bermuamalah, ya, muamalah sesama manusia gitu, ya, terutama misalnya dalam persoalan berkeluarga. Karena nanti ada satu bab namanya bab munakahat, ya, persoalan berumah tangga itu diatur, ya. Begitunya dalam persoalan muamalah, ya. Muamalah. Sini kan ini dijelaskan begitu kan, persoalan karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan misalnya riba gitu kan, sampai turun ayatnya secara khusus dan kemudian tidak ada lagi keraguan-raguan dari kalimatnya. Jadi tidak interpretasi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ya. Jangan, ya, adhafan mudha'afah. Ya, nah ini kan karena dia ada semacam turunnya ayat itu ada lanjutannya begitu ya.
Nah nanti terakhir Allah mengatakan, karena ketika itu masih ada pemahaman, kalau yang dilarang kan berlipat ganda katanya, kalau masih sedikit nggak apa-apa. Tapi kan jangan hanya itu saja, ayatnya sudah sempurna turun. Turun soal Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya kalau kamu benar-benar beriman, maka tinggalkan, ya. Kalau enggak ditinggalkan, nah ada lagi setelah itu ayatnya, fa'zanu biharbi minallah. Coba kamu maklumkan, deklarasikan perang dengan Allah. Sanggup kita mau berperang dengan Tuhan, dengan Allah. Nah itu. Jadi ini persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Itu juga berkaitan dengan persoalan fikih, ya, persoalan fikih. Nah, ini dijelaskan oleh beliau sebagai pengantar ya sebelum masuk ke dalam pembahasan fikih yang sebenarnya. Itu beliau jelaskan tentang beberapa terkait dengan fikih. Nah, kemudian beliau menjelaskan ya bahwasanya di sini tentang fikih Islam itu adalah yusrun. Ya, waraful haraj. Jadi tidak berat. Jadi salah satu karakter daripada fikih Islam itu adalah mudah dan tidak memberatkan. Nah, nanti akan jelaskan makna yusrun pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Nah, waktu Isya sudah masuk barangkali ya. Kita cukup dulu demikian. Nah, pembahasan kitab fikih manhaji ini di 3 jilid ya, 3 jilid segini. Mudah-mudahan bisa kita tamatkan selama 5 tahun. Ya kalau cuma sebulan sekali gitu kan, atau insya Allah tamat 5 tahun gitu kan, ya 3 jilid ya, ini baru jilid pertama ya. Demikian jemaah sekalian rahmati oleh Allah, kajian kita mudah-mudahan manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.